Oke guys, jadi hari ini kita akan memperbaiki mesin pompa celup ya yang mengalami permasalahan. Dia tidak bisa memompa air. Di sini akan kita colokkan dulu dan pelampungnya akan kita angkat ke atas. Nah, di sini ketika pelampung kita angkat ke atas, di sini ada terdengar suara dengungan yang menandakan pelampung bekerja dengan normal. Tetapi dia tidak mau memompa. Kemungkinan di sini permasalahan ada di bagian yang pertama, itu di bagian dinamonya yang kotor atau berkerak sehingga menghambat putaran. Yang kedua, kemungkinan di bagian kapasitor itu mengalami permasalahan, kapasitornya sudah berubah nilainya. Nah, sekarang yang pertama harus kita lakukan yaitu kita memastikan dulu di bagian baling-baling pompa ini apakah terdapat kotoran yang menghambat putaran atau tidak. Kita cek dulu yang pertama, nanti ketika sudah kita bersihkan dan kita cek putarannya normal, baru kita akan tes di bagian kapasitornya apakah nilainya berubah atau tidak. Oke, di sini kita akan buka dulu. Kita cabut dulu arus listriknya. Nah, sekarang kita akan buka dulu bolt screw yang ada di bagian atas ini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, ini sudah lepas untuk bagian atas. Sini ada 3 baut nih, ada 3 baut. Kita lepaskan dulu bautnya. Oke, setelah sudah dilepaskan, kita lepas ini ya untuk bagian bawahnya ini covernya. Kalau kesusahan teman-teman bisa congkel seperti ini. Nah, karena di sini ada o-ring ya yang mengganjal sehingga dia rapat. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian dalam ini kotor banget ya. Di bagian dalam ada kotoran, kita lihat. Nah, itu ada kotorannya. Ini ada kerak-kerak. Ini kerak-kerak ini bisa mengganjal atau menghambat putaran. Itu yang saya bilang tadi ya. Dan di sini kita tes putarannya. Ini putarannya stabil. Ini bisa aja diputar pakai tangan. Ketika ini bisa diputar pakai tangan, berarti tidak ada sesuatu benda yang menghambat putaran ya. Kecuali ini keras, kalau kita putar pakai tangan, baru itu ada kemungkinan ada hambatan yang menghambat putaran. Nah, setelah di sini putarannya udah bisa diputar pakai tangan seperti ini, baru kita lakukan pengecekan di bagian kapasitornya. Nah, ini kapasitornya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan nilai kapasitornya di sini 4 mikro plus 5% ya. Kemudian di sini untuk voltasenya 450 volt AC. Jadi kalau di sini nilai kapasitornya masih bagus, itu biasanya 3,8 atau 3,7. Tapi kalau di sini nilai kapasitornya di bawah 3,5 atau 3 mikro, nah itu bisa juga menyebabkan putarannya itu lemah ya, tidak bisa diputar. Sekarang akan kita cek dulu. Oke, di sini nilai kapasitornya dia 18, jadi nggak stabil ya untuk nilai kapasitornya. Nah, di sini 37, 39, yang menandakan ini berarti kapasitornya mengalami kerusakan. Nah, sekarang kalau sudah kita tahu di sini kapasitornya udah bermasalah, sekarang kita akan ganti ya kapasitornya ini dengan kapasitor yang baru. Oke, untuk kapasitor yang akan kita gunakan, kita menggunakan kapasitor yang kotak ya. Di sini kapasitornya kotak.
ini yang bulat. Nah, teman-teman nanti perhatikan ketika mau mengganti kapasitor dengan bodi yang beda, apakah bisa atau tidak kalau kita ganti dengan bodi yang beda. Nah, di sini sudah saya cek bisa diganti dengan bodi yang beda. Nah, untuk mikronya di sini tetap 4 mikro. Untuk voltasenya dia 450 volt AC. Sekarang ini akan kita ganti ya. Oke, jadi di sini sudah kita pasang ya untuk kapasitornya. Sekarang kita akan isolasi dulu agar aman. Di sini akan kita isolasi dulu. Nah, setelah kapasitor sudah selesai, kita pasang. Di sini bisa kita tes ya. Di sini akan kita tes dulu apakah dia mau hidup atau tidak. Oke, di sini akan kita colok mesinnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, ketika pelampungnya saya angkat, oke, dia hidup, dia mati, dia hidup. Nah, jadi permasalahannya sudah beres ya, kita perbaikin. Yang dimana di sini permasalahannya itu berada di bagian kapasitor. Kenapa kita tidak langsung menuju ke kapasitor? Karena di sini kita harus memastikan dulu ya, apakah di bagian putarannya ini terhambat atau tidak, seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Nah, ketika kita cek di bagian dalamnya ini ternyata terdapat kerak-kerak kotoran ya. Nah, ini juga bisa menghambat. Kalau tidak dibersihkan, kita langsung memperbaiki di bagian atas, di bagian kapasitor, lama-kelamaan nanti akan merusak di bagian putarannya ini ya. Ketika kotorannya itu penuh, maka terhambat lagi, otomatis kapasitornya cepat lagi rusak. Nah, jadi untuk perbaikan pastikan kita sesuai dengan SOP perbaikan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.